Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, gimana kabarnya dulur-dulurku dan sahabat-sahabatku tani semua? Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku dan dulur tani murid semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa untuk sahabatku, mudah-mudahan tanamannya sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani murid semua masih terkendali dari semua hama, semua penyakit, semua rintangan yang ada pada tanaman sahabat-sahabatku semua, dan mudah-mudahan aman sampai finish. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini tani murid ingin mereview pengolahan lahan tahap kedua, dulur. Tahap pertama kemarin untuk pengolahan kacang hijau yang mengandung akar bintil kemarin, dulur, itu saya potong-potong untuk jadikan kompos. Dan kali ini pengolahan tahap kedua mencampur dengan tanah, kita rotari seperti ini, dulur. Kita rotari dan kita cacah-cacah agar potongan-potongan kacang hijau ini agar menyatu dalam tanah dan akan menjadi kompos. Akhirnya dalam fermentasian dalam tanah nanti di lokasi di lahan agar sempurna. Dan kali ini secara alami untuk fermentasinya. Jadi setelah kita cacah, daun-daun yang ada pada gluten ini kita campur, kita potong-potong pakai rotari, dan yang ada di parit setelah saya rotari nanti akan kita naikkan dan kita campur dengan manual ataupun dengan canggul. Dan yang sebelahnya ini masih belum saya apa-apakan karena bertahap, dulur. Yang sebelahnya hampir panen, yang sebelahnya kita olah, dan yang sebelahnya nanti setelah ini selesai baru kita olah yang satunya. Jadi untuk rotasi ataupun pemutaran rollingan tanaman itu tidak ke semuanya kebersamaan. Jadi cari titik amannya saja, dulur. Jadi kapasitas kita ataupun kemampuan kita seberapa, maka itu kita tanam, jangan terlalu luas kalau memang tidak mampu. Kalaupun mampu, monggo silahkan tanam yang luas dan berhasil, itu lebih bagus. Tapi kalau saya sendiri, saya mencari titik aman saja daripada terlalu luas dan tidak terawat. Lebih baik kita ukur kemampuan kita, seberapa kemampuan kita, itu insya Allah akan menjadi berkah untuk kita, karena kita menanam dan bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Jadi kalau versi saya tidak terlalu luas banget, karena itu membutuhkan modal banyak juga, dan karena keadaan pas-pasan seperti saya sendiri, jadi untuk putaran ataupun untuk rollingan kebutuhan dalam sehari-hari kita rolling kapasitas 1 kintalan, kita rolling seperti ini, dulur. Karena dasarnya lahannya kurang luas, jadi lahannya cuman seperti ini dan segini. Jadi lahannya kita rolling secara bertahap, dulur, untuk putaran dalam kesehari-harian dan mengukur kemampuan kita. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, ini setelah kita cacah-cacah, ini daun-daun atau batang-batang yang ada di parit kita naikkan dan kita campur lagi dengan yang ada di gluten yang kita rotari tadi, kita campur kembali. Fungsinya apa? Fungsinya kita mengolah dari tahapan 1 dan tahapan 2 agar batang dan daun kacang hijau ini agar menjadi kompos. Jadi kalau kita cacah atau kita campur-campur dengan tanah, agar pelapukan atau pengumpusan
si kacang hijau ini agar campur dan menjadi kompos secara maksimal. Jadi di kemudian hari tidak terkendala di saat tanam bawang merah. Dan ini nanti dulur, setelah kita cacah lagi dengan menggunakan sistem manual dengan cangkul, ini batangnya ini dari parit tadi kita naikkan, kita campur kembali, dan nanti setelah ini selesai dulur, lumpur yang ada di parit ini kita naikkan kembali, kita gundukan pada gulutan agar tercampur lagi. Jadi bentuk yang ada di parit ini agak ke dalam sedikit. Jadi kita keruk ataupun kita cangkul sedalam secangkul itu, kedalamannya mungkin sekitar 30 cm, kita cangkul dan kita naikkan agar tanah yang gembur di atas ini agar banyak tanahnya, dan yang ada di parit itu termasuk pupuk yang jatuh ke parit itu juga bagus sekali. Seperti ini dulur penampakannya setelah kita naikkan dari parit ke lahan ataupun ke gulutan. Jadi ini efektif sekali. Jadi di parit ini sebaiknya ataupun seharusnya kita naikkan pada beddingan seperti ini dulur. Ini gizi atau nutrisinya banyak sekali, karena setelah kita pupuk dari pupukan pertama, kedua, ketiga itu pasti larinya ke parit semua. Jadi ini tanah, lumpur plus pupuk. Jadi kita naikkan agar terlihat banyak, kemudian nutrisinya juga banyak. Itu katakanlah eman-eman kalau tidak dinaikkan, dan untuk membodi ataupun mendalamkan paritnya itu agar kelihatan masuk, dan untuk wadah air untuk penyiraman. Intinya seperti itu dulur, karena mendekati musim penghujan, jadi itu sebagai antisipasi nanti seandainya curah hujan itu tinggi, kita agak beri parit yang agak dalam sedikit. Ini satu cangkul plus lumpur-lumpurnya dinaikkan menjadi 1,5 ataupun 2 cangkul dalamnya. Insya Allah seperti ini dulur. Dan pengolahan tahapan berikutnya insya Allah akan saya review kembali sahabatku. Simak video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini dulur. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.